Dan ini butuh kesabaran. Ustadz, anak ulun ini satu ayat ini nggak ada hafal, ini anaknya satu kalimatnya kada bapak. Kada konsisten Anda terhadap itu. Karena itulah kemampuannya. Dan dia, kalau kita kasih sesuainya, maka hafalannya itu yang saya katakan itqan, mutkin. Bukan pernah menghafal, tapi hafalan itu hadir terus sama dia sampai tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu kita hadir di acara yang sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini mendatangkan keberkahan bagi kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah pada pagi hari ini kita ada kajian parenting, ya. Jadikanlah kekuatan hafalan anakmu seperti Imam Bukhari. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada zaman sekarang ini kita sungguh dibuat takjub oleh sebagian anak-anak. Kalau Anda perhatikan, sebagian anak-anak itu, ya, tanpa dia ajari dia sudah bisa. Anak usia 2 tahun atau 3 tahun, Anda tidak ajari buka HP, dia bisa sendiri buka HP. Mencari apa dia bisa sendiri tanpa Anda ajari. Dia sekedar melihat orang tuanya, dia tahu, ya, buka YouTube, buka apa bisa dia tanpa Anda ajari. Dan tahu mencari, padahal anak ini nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, tapi dia mencari kartun apa saja di YouTube dia bisa, apa yang dia mau. Anak usia 2 tahun, 3 tahun. Di sisi lain, kalau Anda lihat, diajari Iqra sampai 10 tahun kada sing tuntung-tuntungan. Diajari Iqra bahkan sampai tua Iqra 5 jadi bawa. Ya. Ini kan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang sangat aneh. Tanpa diajari, HP dan semisalnya bisa, ya, dan mengerti, ya, padahal nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Di sisi lain, ketika diajari Iqra, makanya antum tanya guru-guru di SD paling ngalih mengajari anak-anaknya apa? Mengajari membaca, membaca. Ya. Tetapi di sisi lain kok susah anak-anak itu membaca. Di sisi lain kok susah anak-anak itu menghafal, menguat hafalannya. Oleh karena itu, kita pada kesempatan kali ini, kajian kali ini, kita akan membahas, ya, bagaimana sebetulnya orang tua menjadikan anaknya itu hafal, kuat hafalannya seperti apa. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita kadang-kadang menganggap ketika kita membaca, ya, ulama-ulama terdahulu, ya, seperti Imam Bukhari dan orang-orang sebelum beliau, bagaimana diberikan kekuatan hafalan. Bahkan dikatakan Imam Bukhari, saya hafal 100 ribu hadis. Mungkin kita sangat takjub sama beliau. Di sisi lain, timbul di dalam hati kita bahwasanya tidak mungkin anak saya seperti dia.
Di sisi lain timbul pertanyaan di hati kita, ini kayaknya khusus orang zaman dahulu. Orang zaman sekarang tidak bisa seperti orang zaman terdahulu. Tentu ini persepsi yang salah. Tentu ini persepsi yang keliru. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu sama. Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu sama. Tetapi permasalahannya adalah metode yang kita lakukan berbeda dengan metode mereka. Itu permasalahannya. Metode yang kita pelajari, apa yang mereka lakukan, itu berbeda dengan metode yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana metode para ulama terdahulu, mereka menghafal, mereka mendidik anak mereka, bagaimana kuat hafalannya. Maka di sini saya akan menukil beberapa perkataan para ulama terdahulu, para ulama salaf, bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka, menguatkan hafalan mereka. Dan insya Allah, kalau kita menempuh jalan seperti mereka yang tempuh, maka insya Allah, kalau tidak menyamai mereka, setidak-tidaknya mendekati apa yang mereka lakukan. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut dengan orang itu hafal? Kadang ada orang mengaku ana hafal 5 juz. Ketika dites, setengah juzin gak ada hafal. Setengah juzin gak diingat. Ada sebagian orang kadang-kadang saya hafal Quran. Tapi ketika ditanya, yang saya ingat cuma 1 juz, 2 juz, 3 juz. Maka apa yang dimaksud sebetulnya orang itu hafal? Ahlul ilm mengatakan, dikatakan orang itu hafal kalau seandainya dia itqan. Itqan itu apa? Dia tidak lupa apa yang dia hafal. Kapan diminta didatangkan hafalannya, saat itu juga dia bisa. Kalau orang hafal kemudian lupa, ditanya, ya, bagaimana hafalan Anda? Oh, ulun pernah hafal ini, tapi kan ingat lagi. Ini bukan orang yang hafal, tetapi ini orang pernah menghafal, bukan orang yang hafal. Orang yang hafal itu adalah kapan saja diminta, di waktu apa saja, di mana saja, dia bisa mendatangkan seperti Anda yang inginkan. Maka itulah yang disebut dengan al-itqan. Maka kita ingin membahas bukan orang pernah menghafal, tapi kita ingin membahas bagaimana hafalan itu ada, kapan dibutuhkan, ya, waktunya apa saja dia siap mendatangkan. Ya, maka ini yang akan kita bahas. Maka kata para ulama, disebut orang itu hafal adalah al-itqan. Makanya Muhanna, muridnya Imam Ahmad, pernah bertanya kepada Imam Ahmad, mal hifdhu ya Imam? Apa yang dimaksud dengan orang itu hafal? Kemudian kata Imam Ahmad, al-itqan huwal hifdhu. Kata beliau, dikatakan orang itu hafal kalau dia itqan, dia mutqin, kapan saja diminta dia bisa mendatangkan hafalan tersebut. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda tahu tentang keutamaan ilmu. Dan saya yakin Anda semua pernah belajar, pernah membaca, pernah mendengar ceramah para asatid tentang ilmu dan kemuliaannya. Tahukah Anda, syarat ilmu itu, salah satu syarat orang mendapatkan ilmu itu adalah dengan hafalan. Maka mustahil seorang anak itu berilmu kalau dia tidak memiliki hafalan. Karena di antara syarat orang memiliki ilmu, mendapatkan ilmu, adanya dia memiliki hafalan. Maka tidak mungkin anak kita itu menjadi orang yang alim, berilmu, kalau dia tidak memiliki hafalan. Oleh karenanya, para ulama itu berwasiat, ya, berwasiat untuk orang tersebut memperhatikan hafalannya. Makanya A'mash Sulaiman ibnu Mihran, seorang rawi hadis, beliau mengatakan, kata beliau, ihfadhu ma jama'tum fa innal ladhi yajma' wa la yahfad karrajuli kana jalisan ala khiwanin ya'khudhu luqmatan fayanbaduha wara'a dhahri famata tarahu yashba. Kata beliau, kata A'mash, hafalkanlah
apa yang kalian kumpulkan, apa yang kalian tulis, apa yang kalian catat, hafalkan, kata beliau. Sesungguhnya orang yang sekedar menulis, sekedar mengumpulkan, sekedar mencatat, dan dia tidak menghafal apa yang dia tulis tersebut, apa yang dia catat tersebut, itu bagaikan seorang laki-laki duduk di meja makan. Di depannya ada makanan, kemudian dia ambil makanan tersebut, tidak disuapkan ke mulutnya, tapi dia lempar ke belakang. Setiap dia ngambil makanan, dia lempar ke belakang. Kapan orang itu bisa kenyang? Ketika makanan itu tidak disuapkan ke mulutnya tetapi dilempar ke belakang, maka orang itu tidak mungkin dia pernah kenyang. Maka seperti itu pula orang ketika menuntut ilmu, anak-anak ketika belajar di sekolah, baik itu di TK, di SD dan di SMP dan seterusnya, kalau anak-anak itu sekedar mencatat, menulis, tidak pernah apa yang dia hafal, maka tidak mungkin dia mendapatkan ilmu. Iya. Maka itu seperti orang yang kelaparan, ingin makan, tapi tidak pernah disuapkan ke mulutnya, tetapi dilempar. Makanannya ada di depannya, banyak. Iya, tapi tidak pernah dia suapkan ke mulutnya. Makanya para ulama mengatakan, ya, hendaknya seseorang memperhatikan hafalannya. Dan bahkan sebagian ulama tidak menganggap orang itu tidak dianggap ilmu itu kalau tidak dihafal. Mereka menganggap bahwasanya ilmu itu harus dihafal. Kalau seandainya orang tidak menghafal, maka mereka tidak menganggap itu ilmu. Berkata Imam Abdul Razzaq As-San'ani, kata beliau, kullu ilmin la yadkhul ma'a sahibil hammam fala ta'udduhu ilman. Kata beliau, setiap ilmu yang tidak bisa dibawa ke WC, kata beliau, ke kamar mandi, maka itu bukan ilmu. Ya. Anda tahu sesuatu tapi tidak bisa Anda bawa ke WC. Ya, kenapa? Misalnya, Anda mengerti sesuatu tapi lihatnya di Google. Ya, lihatnya di kitab, ya. Tidak bisa Anda bawa bersama Anda ilmu itu kapan saja, maka itu bukan ilmu, kata beliau. Karena mereka menganggap ilmu itu sesuatu yang menetap di hati kita. Dan kalau kita perhatikan sirah, ya, sejarah, ya, kehidupan para ulama salaf terdahulu, bagaimana mereka, ya, sangat perhatian dengan hafalan ini, ya, dan menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya hafalan ini dimiliki oleh seseorang. Disebutkan ada seorang ulama yang bernama Ibnu Abi Asim. Ibnu Abi Asim ini beliau memiliki buku hadis. Buku hadis beliau hilang di kota Basrah. Buku hadis beliau hilang di kota Basrah akibat fitnah jin. Saat itu ada fitnah pemberontakan jin. Akhirnya buku beliau hilang kemana? Dan Anda tahu, di buku beliau itu beliau memuat 50.000 hadis. Dan itu hilang, Bapak Ibu. Hilang ketika fitnah. Kemudian beliau mengulang apa yang beliau tulis tersebut di buku beliau, 50.000 hadis tersebut dengan hafalannya tanpa ada salah sama sekali. Ini subhanallah, ya. Anda bayangkan, beliau mengulang di buku beliau 50.000 hadis dengan hafalannya tanpa hilang sama sekali. Dan seperti ini keadaan ulama-ulama terdahulu. Taib. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat, ya, saya akan cerita dulu sama Anda bagaimana kehebatan orang terdahulu. Kalau kita lihat, ya, bagaimana kecepatan hafalan orang terdahulu itu sangat menakjubkan, luar biasa. Seolah-olah dongeng, seolah-olah khayalan, tetapi ini tidak. Dan ini kenyataan. Dan ini bukan satu atau dua orang, tetapi banyak para ulama salaf semacam ini terdahulu. Di antaranya Imam Sya'bi. Berkata Imam Sya'bi, nama beliau adalah Amir ibn Syarahil Asy-Sya'bi. Kata beliau, bahwasanya tidaklah sebuah tulisan mawudi'at sauda ala bayda, tidak ada hitam ditaruh di atas putih, atau tidak ada orang menulis di atas kertas, wala haddatsani ahadun bihadisin fahtajtu ilai an yu'idahu.
Kata beliau, tidak ada orang menulis di atas kertas, siapapun menulis di atas kertas. Kemudian tidak ada orang memberitakan kepadaku sebuah hadis, dan saya tidak pernah meminta kepada dia untuk mengulanginya. Saya langsung hafal, kata beliau. Saya langsung hafal. Sesuatu yang ditulis di atas kertas, kemudian ada orang menyebutkan hadis, maka saya langsung hafal, kata beliau. Saya tidak butuh dia mengulanginya kedua kalinya. Ini hafalan yang luar biasa. Kecepatan hafalan yang luar biasa. Contoh yang lain. Dan ini saya katakan tidak satu dua orang, hampir rata-rata ulama terdahulu semacam ini. Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang ulama hadis yang sangat besar. Beliau mengatakan, kata beliau, "Ma sami'at udhuni syai'an minal ilmi illa wa'ahu qalbi. Wa in kuntu amshi fi suq di Baghdadin fasma minal ghurafi sautil mughniyat fa'adha'u usbu'i fi udhuni makhaf ayya'iyahu fi qalbi." Kata beliau, tidaklah telingaku mendengar sesuatu dari ilmu kecuali hatiku langsung menghafalnya. Dan tidaklah, kata beliau, saya ini berjalan di pasar-pasar di kota Baghdad, ya, di kota Baghdad, dan saya mendengar ada para wanita-wanita bermain musik, niscaya saya tutup telinga saya dengan jari jemari saya. Saya takut, kata beliau, saya menghafalnya walaupun di waktu jalan. Ya. Ini subhanallah Bapak Ibu. Yang ada pada kita zaman sekarang ini, ya, orang menghafal musik nyaman. Pas menghafal Quran ngalihnya luar biasa. Iya. Menghafal sesuatu yang diharamkan itu sangat mudah. Tetapi menghafal apa yang Allah perintahkan, Rasul perintahkan itu sangat susah. Iya. Kemudian saya sebutkan cerita lagi biar Anda tahu, biar ini kejadian ini bukan satu orang. Imam Ad-Daruqutni. Ya, Imam Ad-Daruqutni. Imam Daruqutni ini, kata para ulama, ini memiliki hafalan yang luar biasa. Jadi gurunya berbicara, beliau hadir, nama guru beliau namanya Ismail As-Saffar. Beliau hadir di majlis gurunya. Kemudian gurunya berbicara menyebutkan hadis. Biasanya dulu orang kalau gurunya menyebutkan hadis, murid-muridnya mencatat apa yang diimlakan, dicatat. Daruqutni tidak mencatat apa yang diimlakan, tetapi menulis kitab yang lain. Jadi menulis kitab yang lain, bukan dicatat oleh gurunya. Akhirnya, dan di dalam ilmu hadis, kalau ada murid ya tidak perhatian terhadap guru, disibukkan dengan yang lain, tidak sah pendengarannya. Akhirnya di sampingnya menegur, "Wahai Daruqutni, aib bagi engkau. Engkau gurumu menyebutkan ini hadis, tapi engkau mencatat masalah yang lain, hadis yang lain." Kata Daruqutni, "Jangan engkau samakan aku dengan engkau," kata beliau. Tahukah engkau berapa hadis yang beliau sebutkan tadi? Kata orang ini tidak tahu. Sesungguhnya dia menyebutkan 18 hadis. Dan hadisnya ini. Disebutkan oleh beliau sanad dan matannya. Iya. Makanya kata para ulama, di dunia ini mungkin tidak ada Allah kasih dua hati kecuali Daruqutni. Iya. Kenapa? Dia menulis dari sesuatu yang lain, di satu sisi dia bisa hafal. Kita aja Bapak Ibu ya, bini kita mengomeli kita, ya, kita begawi kan fokus sudah pasti. Ya. Ya. Bini menyariki kita apa macam, pasti hendak nulis kata-kata tulis. Ya. Iya. Ini bayangkan ya, Anda bayangkan ya, beliau yang mendengarkan hadis, di sisi lain beliau menulis sesuatu yang lain. Ini tentu bukan hasil semacam ini, bukan datang tiba-tiba begitu saja. Tetapi ada proses sebelumnya. Dan proses inilah yang akan kita gali pada kajian ini. Ya. Maka ulama-ulama semacam ini tidak datang seperti itu saja. Tetapi ada proses yang mereka lalui, seperti apa mereka belajar. Seperti apa dulu mereka didik, bagaimana mereka menghafal. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain orang-orang terdahulu itu cepat hafalannya, mereka juga kuat hafalannya. Ya, sangat kuat hafalannya. Di antaranya Imam Ishaq Ibn Rahuyah. Ishaq Ibn Rahuyah ini gurunya Imam Bukhari. Bahkan beliaulah yang menyuruh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menulis kitab hadis sahih. Ishaq Ibn Rahuyah menyebutkan,
Kata beliau, kata Abu Dawud, ya, amla alaina Ishaq ibn Rahuyah ahada asyar alfi hadisin min hifdhihi. Sesungguhnya Ishaq ibn Rahuyah, kata Abu Dawud, telah menyebutkan kepada kami 11.000 hadis dari hafalannya. Summa qara'aha alaina fama zada harfan wala naqasa harfan. Maka murid-muridnya ini mencatat 11.000 hadis yang ditulis oleh Ishaq ibn Rahuyah. Kemudian Ishaq ibn Rahuyah membaca hadis tersebut dari hafalannya, bukan dari kitab. Beliau menyebutkan hadis tersebut dari hafalannya tanpa ada salah, satu huruf pun tidak ada salah. Satu huruf pun tidak ada salah. Ini menunjukkan subhanallah, hafalan yang luar biasa. Kita kadang-kadang, ya, kebanyakan kita, ya, kadang kita menghafal sesuatu, kemudian besok harinya lupa. Jangankan itu, menaruh kunci mobil aja sering lupa kita sehari-hari. Ya, ribut lawan bini, mana kunci mobil tadi? Ya, kunci rumah di mana? Itu sekedar masalah yang sepele, pakaian, peci dan semisalnya. Ribut kadang-kadang berantem suami istri masalah sepele, ya. Sekalinya apa? Ya, di kantong sidin jua, ya. Ini kekuatan hafalan yang luar biasa yang dimiliki oleh ulama-ulama terdahulu. Kemudian mereka bukan cepat hafalannya dan juga bukan kuat hafalannya. Hafalannya banyak, bukan sedikit. Hafalannya banyak. Dan ini membuktikan bagaimana hafalan mereka itu banyak. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Apa kata Imam Bukhari? Ahfad mi'ata alfi hadisin wa ahfad mi'atai alfi hadisin ghairu sahih. Kata Imam Bukhari, saya hafal 100.000 hadis yang sahih. Dan saya juga hafal 200.000 hadis yang tidak sahih. Berapa jumlahnya? 300.000 hadis. Dan sebagian ulama mengatakan Bukhari berkata ini dalam bentuk tawadu, padahal lebih dari itu beliau hafal. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasanya zaman dahulu orangnya tidak cepat hafal, juga kuat hafalannya, dan banyak yang dihafal. Dan hendaknya kita ingin anak kita semacam ini. Cepat hafalannya, kuat hafalannya, dan banyak yang dihafal. Terus apa metode mereka? Dan subhanallah Bapak Ibu, ternyata metode orang dahulu itu sangat mudah. Cuma 2 saja caranya. Cuma 2. Anda praktekkan ini kepada anak Anda, akan terjadi luar biasa. Yang pertama, ya, sebelum saya masuk ya metode yang mereka lakukan, tentu metode yang saya akan sebutkan ini, ya, ini metode yang dilakukan oleh ulama salaf terdahulu. Bagaimana mereka kuat hafalan mereka, cepat hafalan mereka, dan banyak hafalan mereka. Sebelum saya sebutkan ini, ada satu poin yang harus kita pahami. Hendaknya seseorang ketika menempuh metode ini bersabar. Harus bersabar. Kenapa? Karena metode ini butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang lama. Kebanyakan orang tua itu tidak sabar. Kebanyakan orang tua tidak sabar. Contoh, anaknya sekolah di Imam Syafi'i. Ustadz, kenapa anak ulun ini kada hafal beberapa, maka targetnya 3 juz, 4 juz. Setengah juz ini kada hafal-hafal, anak ulun ini kenapa? Ya. Kadang-kadang sebagian orang tua itu tergesa-gesa ingin melihat hasil. Hendaknya ketika metode itu benar, bersabar Anda menunggu hasilnya. Harus bersabar. Karena dengan kesabaran Anda maka anak itu berhasil. Kebanyakan orang tua itu tidak sabar. Akhirnya apa? Dia melihat anaknya tidak berkembang di sekolah ini, langsung cabut pindah ke sekolah lain. Iya. Di sekolah lain pun kayak itu juga. Kayaknya kada apa pindah-pindah. Akhirnya apa? Anaknya hobi pindah sekolah. Di sini dapat, di sini dapat, di sini dapat. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Iya. Yang ada ini tahu ya sejarah setiap sekolahan. Oh, sekolah Bahari aku di sini Bahari sekolah. Iya. Kemudian takut, oh Bahari aku juga pernah sekolah di sini. Jadinya dia ahli sejarah sekolahan. Ya. Kenapa? Karena tidak sabar orang tua terhadap
hasil, pengen cepat-cepat berhasil anakku harus gini. Itu kebanyakan orang tua. Saya pun juga demikian. Saya pengen anak saya cepat. Itu tabiat yang Allah jadikan pada orang tua, pengen lihat ada hasil langsung pada anak. TK pengen anak itu sudah hafal 3 juz saja. Ya. SD pengen anak tuh hafal sudah 15 juz. Kenapa ada sih hafal-hafalan anak? Nah, ini yang menyebabkan sebagian orang tua itu salah dalam mendidik anaknya. Tidak sabar dalam menunggu hasil. Taib. Apa metode mereka? Metode para ulama terdahulu, bagaimana mereka bisa sampai dengan kekuatan hafalan yang luar biasa. Metode yang pertama, seseorang ketika menghafal itu tidak banyak-banyak menghafal. Ketika menghafal, jangan banyak-banyak menghafal. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama. Mereka menghafal sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan mereka. Dan ini dilakukan oleh para ulama salaf. Dan ini bersumber dari hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Aisyah, "Ya ayuhan nas," kata Nabi, "khudhu minal a'mal ma tutiqun. Fa inna Allah la yamal hatta tamallu wa inna ahabbal a'mal ila Allah ma dama wa in qalla." Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kata Rasulullah SAW, "Wahai manusia, ambillah dari amalan itu, dari perbuatan tersebut, ma tutikun, apa yang kalian sanggup bisa mengerjakannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan sampai kalian bosan. Dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, istiqamah walaupun sedikit." Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia Allah berikan kekuatan hafalan yang berbeda-beda. Dan itu sunnatullah. Allah jadikan masing-masing anak kita memiliki kekuatan hafalan berbeda-beda. Ada sebagian orang itu sama seperti orang makan. Ada orang itu makan 1 piring hanya kenyang. Ada orang itu makan 2 piring hanya kenyang. Ada orang itu makan 5 suap inya kenyang. Ada orang itu makan 3 suap yang kada kawa lagi setelah itu. Emang kayak itu tubuhnya kus kerempeng. Kada kawa inya lebih dari itu porsinya dia. Porsinya 3 suap. Ada sebagian orang porsinya 5 suap. Ada porsi orang itu porsinya 1 suap, 1 piring makannya. Ada yang makannya 2 piring sejumbung. Emang kayak gitu porsi manusia. Sama, ada manusia itu bisa mengangkat beban 5 kilo. Ada yang kau mengangkat beban itu 10 kilo, dipikulnya. Ada yang bisa mengangkat beban itu 100 kilo. Dan ada yang bisa lebih dari itu. Dan setiap manusia itu beda beban yang dia bawa. Anak-anak kita pun juga demikian. Maka anak-anak kita tersebut pun berbeda-beda bisa menangkap di hatinya. Maka seseorang orang tua melihat kondisi semacam ini kepada anaknya, maka jangan diperbanyak hafalannya. Tetapi disedikiti hafalannya sesuai dengan kemampuannya. Taib, Ustadz, apa ukuran sedikit hafalan ini? Apa kaidahnya? Anda lihat kemampuan anak Anda. Contoh, anak saya ini ketika diajari 1 ayat cepat hafalnya, cepat. Langsung cepat. 2 ayat, anak saya cepat juga Ustaz. 3 ayat lambat dia ngalih. Berarti dia kemampuannya cuma di 2 ayat, berhenti di sana. Berhenti di sana. Berarti anak saya ini bisa dia 2 ayat sudah. Konsisten Anda terhadap itu. Dan ini butuh kesabaran. Ustaz, anak ulun ini 1 ayat ini nggak ada hafal, ini anaknya 1 kalimatnya kada bapak. Karena konsisten Anda terhadap itu. Karena itulah kemampuannya. Dan dia kalau kita kasih sesuainya, maka hafalannya itu yang saya katakan itqan mutqin, bukan pernah menghafal, tapi hafalan itu hadir terus sama dia sampai tua. Makanya ulun bertakun,
Pian Bahari ketika mendengar ya diceritakan oleh Abah Pian ya cerita menarik apa macam, Pian simak, Pian dengarkan luar biasa. Dan cerita itu kada pernah lupa sampai tua. Bahkan injak berpender di Masjid Bahari ketika kita belum mengenal sunnah, ya berpender di masjid kawan-kawan Bahari. Oh ini kada boleh ujar Abah Anda Bahari kada boleh kayak ini. Dalilnya Bahari kita kan pakai ujar Abah Anda itu bisa dihadirkan. Hafalan itu bisa dihadirkan. Kenapa? Karena dia menangkap dan sesuai dengan kemampuannya. Anak kita pun juga demikian. Maka mereka menghafal sesuai dengan kemampuan mereka. Kesalahan yang terbesar, kita membebani anak kita, baik itu guru, baik itu orang tua, membebani yang otaknya tidak mampu. Dan apakah ulama salaf juga demikian? Demikian. Saya sebutkan Imam Az-Zuhri yang disebut dengan Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin di dalam ilmu hadis. Yang dikatakan kata Zuhri, saya hafal separuh hadis Nabi. Subhanallah. Apa yang beliau katakan? Lihat bagaimana beliau belajar. Kata beliau, in hadzal ilm, kata beliau, in akhadtahu bil muqasarah ghalabaka wa lam tadfar minhu bi syai'in. Walakin khudhu ma'al ayyami wal layali. Kata beliau, sesungguhnya ilmu ini, jika engkau ambil dengan jumlah yang banyak, ilmu ini engkau ambil dengan jumlah yang banyak, kata beliau, niscaya engkau akan kalah. Niscaya engkau tidak akan mendapatkannya, tidak akan menang. Tetapi kata beliau, ambillah ilmu itu sedikit demi sedikit, dan membutuhkan waktu berhari-hari, bermalam-malam, niscaya kata beliau, khud rafiqan, ambillah dengan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, tadfar bihi, maka engkau akan menang. Maka engkau akan menguasai ilmu tersebut. Dan ini Bapak Ibu, dipraktekkan, siapa yang mempraktekannya? Perkataan Zuhri ini, ya. Zuhri ini menjelaskan bagaimana ulama salaf mengambil ilmu itu sedikit-sedikit. Pertama kali yang mempraktekkan ini adalah sahabat Nabi SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Sahabat mulia Abdullah bin Umar. Siapa yang ragu? Salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Abdullah bin Umar menceritakan bagaimana dia menghafal Quran. Anda perhatikan. Kata Abdullah bin Umar, ta'allamtu surat Al-Baqarah 8 sinin. Sesungguhnya aku belajar menghafal surah Al-Baqarah 8 tahun. Belum menghafal surah Al-Baqarah berapa? 8 tahun. Taib, anak kita, mungkin di antara anak kita hafal surah Al-Baqarah setengah tahun, ada yang sudah hafal. Lihat bagaimana para ulama salaf. Ketika mereka hafal, tapi hafalannya tidak pernah lupa. Dan ini membutuhkan waktu yang lama Bapak Ibu. Membutuhkan waktu yang lama. Dan kita harus bersabar. Tetapi ketika kita sudah berhasil, maka yakinilah hafalan tersebut tidak akan hilang. Akan selama-lamanya bersama anak tersebut. Yang lain, saya kasih contoh. Imam Sufyan As-Sawri rahimahullahu ta'ala. Sufyan As-Sawri, beliau mengatakan, kata beliau, kuntu atil A'mash wa Mansur. Saya mendatangi guru saya A'mash dan Mansur. Fa asma minhuma, kata beliau, arba'ata ahadisin aw khamsah. Summan sarafa karahiyatan an taksur wa taflut, kata beliau. Kata Sufyan Ats-Tsauri, pada Sufyan Ats-Tsauri ini Bapak Ibu, kalau Anda lihat biografinya, luar biasa hafalan hadisnya. Banyak sekali hafalan hadisnya. Tetapi apa yang beliau katakan, saya datang ke guru saya setiap hari, yang saya hafal cuma 4 hadis atau 5 hadis. 4 hadis atau 5 hadis. Mungkin sama seperti anak TK tadi, yang hafal sehari 1 hadis atau 2 hadis. Saya datang ke guru saya, hafal 4 hadis atau 5 hadis. Kenapa? Karena saya takut, kata beliau, lebih dari itu, hafalan saya kacau. Hafalan saya rusak. Padahal ini orang yang memiliki hafalan yang luar biasa. Maka ya, metode mereka ketika menghafal, mereka menghafal tidak banyak-banyak. Tetapi mereka menghafal sesuai dengan kemampuan mereka. Ini metode para ulama salaf. Nah, metode kita zaman sekarang ini, memaksa anak-anak banyak hafalan. Yang mana di luar kemampuannya.
Nah tentu setiap anak itu berbeda. Antara satu anak dengan anak yang lain berbeda. Dan orang tua harus tahu, dia harus jeli. Anak saya ini sanggupnya seberapa? Ya, jangan saling menyalahkan. Aku ini bagus di hafalan, biniku ini gak ada kuat hafalannya, maka keturunan anakku. Ya, kadang saling tuduh menuduh bininya, kadang ulur ranking 1, bahari ranking 5 bahaya. Ya. Maka kadang-kadang saling menuduh satu sama lain. Tetapi sebetulnya metodenya yang salah. Makanya Bapak Ibu, tidak ada istilah orang itu lemah hafalan, tidak ada. Tidak ada istilah anak itu bodoh hafalannya, tidak ada. Yang ada adalah tidak memiliki semangat. Tidak memiliki semangat dalam menghafal. Dan anak-anak itu hafalannya sangat kuat. Ya, sebagaimana saya sebutkan tadi, ya. HP tanpa Anda ajari dia bisa. Apa saja yang dia inginkan dia bisa dia buka di HP itu tanpa Anda ajari. Nah, itu menunjukkan anak-anak itu memiliki hafalan yang sangat kuat. Kemudian, ini metode yang pertama. Kemudian, yang kedua. Di 2 metode saja para ulama salaf, tidak banyak-banyak. Yang kedua adalah at-tikrar. Sering-sering diulang. Apa yang dia hafal, sering-sering dia ulang. Dan itu dilakukan oleh para ulama salaf. Mereka ketika menghafal, kemudian mereka sering mengulang apa yang mereka hafal. Makanya Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kata beliau, at-tariqu fi ihkamil mahfuz bi kasratil i'adah wan nasu yatafawatuna fi dhalik. Faminhum man yasbut ma'ahul mahfud ma'a qillati at-tikrar wa minhum man la yahfad illa ba'da at-tikrar al-kathir fayanbaghi lil insan ay yu'ida ba'da al-hifdhi liyusbita ma'ahu al-mahfud. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, cara agar hafalan tersebut kokoh, tidak pergi, mungkin kata beliau adalah dengan banyak mengulang. Sesungguhnya manusia itu, kata beliau, bertingkat-tingkat. Ada sebagian manusia emang dikasih oleh Allah cepat hafalannya tanpa banyak mengulang. Ada sebagian manusia, tapi ini jarang. Tetapi ada sebagian manusia itu ya kuat hafalannya dengan dia banyak mengulang, dan ini banyak. Ya. Maka kata beliau, hendaknya seseorang kalau ingin kuat hafalannya banyak-banyak mengulang. Ya, banyak-banyak mengulang. Terus, apakah ulama salaf demikian? Iya, saya akan sebutkan bagaimana para ulama itu mengulang hafalannya. Di antaranya Imam Ibnu Ma'in rahimahullahu taala. Kata beliau, "Lau lam taktubul hadis 50 marrah ma arafna." Kalau seandainya ya, kami tidak menulis hadis sebanyak 50 kali, kami tidak tahu, kata beliau. Kami tidak tahu. Ini menunjukkan mereka menghafal apa yang mereka hafal, mereka ulang-ulang setiap harinya. Nah, dan inilah hikmah kenapa hafalan itu sedikit, dihafal sedikit-sedikit. Karena untuk memudahkan mengulang tersebut. Karena kalau diulang-ulang, ya, apa saja kalau diulang-ulang, Anda akan hafal. Ya, jangankan itu. Anda dengan sendirinya aja tahu ini mobil kawan Anda. Bahkan satu masjid, ya. Satu masjid, Anda tahu, ini pakai sandal apa, pakai mobil apa, tahu Anda. Kenapa? Karena sering melihat. Karena sering melihat. Ketika ketemu di jalan, oh ini mobilnya si fulan. Padahal Anda kada beristilah menghafal. Ya, melihat sandal, oh ini sandalnya si fulan. Ya, tanpa Anda beristilah menghafal. Tahu dari mana? Ya, karena keseringan melihat. Maka kalau anak kita suruh dia sering mengulang-ulang, maka dia akan kuat hafalannya. Pertanyaannya, Ustadz, berapa banyak anak itu harus mengulang sehari apa yang dia hafalkan? Ya, mungkin kita bertanya. Maka dilihat, ya, sekali lagi dilihat. Kalau seandainya anak kita itu kira-kira 5 kali dia ulang sehari, apa yang dia baca itu sudah kuat sekali hafalannya, sudah cukupkan di sana. Dan itu jadikan apa? Rutinitasnya, mengulang 5 kali. Berarti dia harus 5 kali diulang, baru hafalannya kuat.
Ada mungkin sebagian anak 3 kali diulang kuat hafalannya, maka sudah jadikan itu rutinitas. Ada sebagian anak itu 6 kali diulang, maka itu jadikan rutinitas. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sini ada perlu kita perhatikan. Metodenya cuma 2. Tetapi ada yang perlu diperhatikan ketika kita mempraktekkan metode ini kepada anak-anak kita. Baik itu yang dari TK, SD, SMP, dan yang lainnya. Apa yang harus diperhatikan? Pertama Bapak Ibu, jangan biarkan anak itu menghafal sesuatu yang salah. Jangan biarkan anak itu menghafal sesuatu yang salah. Maka tidak boleh dia menghafal sesuatu yang salah. Benarkan. Contoh, dia menghafal Quran. Kemudian bacaannya salah. Jangan Anda biarkan. Maka jangan boleh dia menghafal sampai dia betul dulu bacaannya, baru dia menghafal. Karena sesuatu itu yang salah Anda hafal, masuk di otak Anda, maka ngalih banar membujurinya. Contoh, pian ya, ketika pernah hafal Quran ya, pasti ketika hafal Quran itu ada tempat-tempat yang kita salah sering. Ya, ada tempat-tempat yang sering kita salah. Pokoknya kalau kena ayat itu pasti kita salah. Ya, padahal sudah biitihi, ya sudah dianu, pas mengulang salah pulang kena ayat tersebut. Kenapa? Karena kita pertama kali memasukkannya sesuatu yang salah. Makanya kata para ulama, jangan biarkan sesuatu itu masuk yang salah. Langsung benarkan. Kenapa kita sering ragu-ragu? Kita misalnya, tadi itu namanya siapa yuk? Ahmad kah, Muhammad kah? Kenapa kita ragu ini? Karena kita memasukkannya sesuatu yang salah di benak kita. Sering memasukkan sesuatu yang salah. Kalau Anda nggak pernah memasukkan sesuatu yang salah di benak Anda tidak akan pernah ragu. Ketika namanya, oh itu Muhammad namanya. Oh itu namanya Abdullah. Karena sering kita masukkan sesuatu yang salah, maka apapun kita menjadi ragu-ragu. Maka kata para ulama, jangan sekali-kali anak itu menghafal sesuatu yang salah. Langsung dibenarkan. Ini salah, hafalkan yang ini. Ya. Dan kalau yang jadi guru tahu itu. Kalau yang pernah jadi guru mendengar hafalan anak salah, itu dibujuri ngalih benar. Ya. Kesalahannya di situ-situ juga. Kenapa? Karena dia sudah memasukkan di hatinya sesuatu yang salah. Ya. Maka ini pertama. Kemudian yang kedua, ketika anak itu kita suruh menghafal, disuruh dia dikeraskan suaranya. Ya, kesalahan yang terbesar, sebagian orang tua kadang-kadang itu anaknya menghafal pelan. Anak menghafal pelan itu tidak membantu menguatkan hafalannya. Kenapa? Karena kalau suara itu dikeraskan, maka telinga ini mendengar, telinga ini membantu untuk menghafal. Ketika suara itu dikeraskan, maka semua fisik tubuhnya akan membantu dia untuk menghafal. Tetapi kalau sekedar pelan, maka tidak ada yang membantu untuk mengingatkan hafalan tersebut. Makanya Abdullah, seorang sahabat, seorang Zubair bin Bakkar. Zubair bin Bakkar ini seorang ahli sejarah, luar biasa ahli sejarah. Kata Zubair bin Bakkar, dakhala abi wa ana arwi fi daftar. Kata Zubair bin Bakkar, bapakku masuk ke rumahku. Pada saat itu, kata beliau menyebutkan hadis. Beliau menghafal hadis yang ada di daftarku, yang ada di tulisanku, kata beliau. Wala adhar, dan saya tidak mengeraskan hafalan saya, tidak mengeraskan suara saya. Kemudian berkata bapaknya, innama laka min riwayatika hadhihi ma adda basaruka ila qalbik. Fa'idha aradta riwayah fandur ilaiha wadhar fa'inna ma yakunu laka ma adda basaruka ila qalbik wa ma adda sam'uka ila qalbik. Kata beliau, wahai Zubair bin Bakkar, kata bapaknya, sesungguhnya jika engkau ingin menghafal, kata beliau, maka lihatlah apa yang engkau hafal. Sesungguhnya penglihatanmu ini membantu kekuatan hatimu untuk menghafal. Dan jika engkau menghafal, kata beliau, keraskanlah suaramu. Sesungguhnya pendengaranmu ini akan menguatkan hafalanmu. Iya. Maka ketika anak itu menghafal, Anda suruh anak itu keras-keras. Enggak apa-apa ini buku kuciak tetangga hamuk sebelah kada apa, mohon maaf lah. Iya. Hari ini anak ulun menghafal lagi. Iya. Kada apa-apa.
Iya, anak-anak apa? Mengeras suaranya di hafalan. Jangan pelan. Ya, maka itu tidak membantu kekuatan hafalannya. Maka disuruh anak itu keras. Dia keras ya ketika dia menghafal. Ya karena itu akan membantu kekuatan hafalannya. Anda perhatikan anak yang keras menghafal dengan anak yang pelan-pelan di ujung, yang keras hafalan itu paling cepat hafalannya. Ya, yang di ujung itu sudah sejam kan sing hafal-hafalan. Ya. Kenapa itu ada menghafal? Ulun tadi banyak menghayal. Ya, ulun tadi banyak membacanya. Karena pelan-pelan itu ya dia banyak ada hayalan, ada hal-hal yang tidak bisa membantu menguatkan hafalannya. Maka dua cara ini ya yang dilakukan oleh ulama salaf terdahulu. Mengurangi jumlah hafalannya, kemudian sering-sering mengulang. Taib. Kemudian ya, ini dua cara metode salaf dalam menghafal. Tetapi mereka juga melakukan sebab-sebab agar hafalan mereka itu kuat. Metodenya tadi, dua tadi. Metodenya cuma dua. Tetapi para ulama salaf juga melakukan sebab-sebab. Bagaimana hafalan mereka itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Yang pertama, banyak-banyak berdoa. Ya. Ya, banyak-banyak berdoa ya, dan seperti itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ya untuk banyak berdoa. Karena doa ini Bapak Ibu sebab semua kebaikan. Sebab semua kebaikan. Dan ya sering-sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita diberikan kekuatan, hafalan, ya diberikan ya kemudahan di dalam menuntut ilmu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ya. Berdoalah kepadaku kata Allah niscaya akan aku kabulkan. Maka tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau pernah mendengar hadis Nabi sallam, kata Nabi sallam, Zam-zam lima syuribalah. Sesungguhnya air Zam-zam itu mustajab ketika seorang berdoa meminum air Zam-zam. Maka Hafidz Ibnu Hajar, beliau pas datang ke Mekah meminum air Zam-zam, beliau berdoa agar diberikan pemahaman beliau seperti Imam Adz-Dzahabi. Diberikan ya pemahaman beliau dalam ilmu hadis seperti Adz-Dzahabi. Dan beliau berdoa dan Allah kabulkan doa beliau. Makanya Anda perhatikan hukum Ibnu Hajar itu tidak jauh dengan hukumnya Imam Dzahabi di dalam sebuah hadis. Setelah itu beliau menyesal. Kenapa saya minta seperti Dzahabi, enggak minta lebih hebat daripada Dzahabi? Ya. Tentu ya doa ini luar biasa. Ya doa ini sebab kebaikan. Mungkin anak itu di awal nakal, susah diatur, ngalih benar ya apa macam ya. Ini bahari ulun teteh ulun di sekolahan bahari, masya Allah ulun ini penurut baik benar. Karena tahu kenapa anak ulun ini kayak ini mecalnya luar biasa. Ya, apakah bini ulun ke bahari mecal bahari atau kada? Maka mungkin anak itu di awal ya, di awal mungkin dia agak susah diatur. Mungkin Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu mudah Allah menjadikan ya kebaikan. Maka jangan lupa orang tua berdoa dan ajari anak kita berdoa kepada Allah. Suruh dia minta sama Allah, minta nak sama Allah. Abi, anak susah hafalannya, anak enggak kuat hafalannya. Abi, banyak mana pelajaran di sekolah, ya disuruh menghafal tuh ustadz ini disuruh. Pasti anak-anak nak berdoa sama Allah. Ya, suruh anak itu juga berdoa, dia minta sama Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan hafalannya, agar dimudahkan dia belajar di kelas. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dikuatkannya hafalan ya, adalah dengan meninggalkan maksiat. Ya, meninggalkan maksiat, dan ini semuanya baik orang tua, baik ibunya, baik ayahnya, baik anak itu sendiri harus meninggalkan maksiat. Karena maksiat ini sebab ya seseorang ya dia tidak hafal. Sebab seseorang lambat menghafal. Makanya berkata Abdullah bin Mas'ud ya, sahabat yang mulia, kata beliau, "Inni la ahsibur rajul yansal ilma kana ya'lamuhu lil khati'ah kana ya'maluha." Kata Abdullah bin Mas'ud, saya menyangka, kata beliau, seseorang itu lupa ilmu yang pernah dia pelajari akibat perbuatan dosa yang dia lakukan. Maka dia dilupakan ilmu tersebut. Mungkin ya
anak kita susah menghafal, susah belajar akibat perbuatan dosa kita. Mungkin anak itu sendiri berdosa, melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita suka buka YouTube yang macam-macam dilihat oleh dia, ya, melihat hal-hal yang tidak benar, dia mendengarkan sesuatu yang tidak benar, maka itu bisa jadi mempengaruhi susahnya dia menghafal. Maka hindarkan sebab-sebab maksiat ini, ya, yang menjadikan anak itu terganggu proses belajarnya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah datang ke guru beliau Imam Waqi. Kata Imam Syafi'i, beliau mengeluhkan tentang jeleknya hafalan beliau. Ya. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Kata Imam Syafi'i, saya mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku. Kemudian fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Waqi memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i meninggalkan maksiat. Apa kata Waqi? Innal ilma nur. Sesungguhnya ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Sedangkan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya, maka ya ini penting, ya, maksiat ini ya dampak yang terbesar kenapa orang itu dihalangi dari menuntut ilmu, dihalangi dari kuatnya hafalan, dihalangi dari suka menghafal akibat maksiat yang kita kerjakan. Maka ingatkan anak itu agar tidak bermaksiat walaupun dia masih kecil. Dia lihat YouTube nih, sesuatu yang haram. Nak, ini nggak boleh, nak. Ini dosa. Ya, ini tidak boleh, nak. Tidak dibenarkan dalam syariat. Jelaskan kepada dia, nanti hafalan kamu nggak bagus. Ya. Sehingga anak tuh tahu ini tidak boleh, ini boleh. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, agar seseorang itu juga ya bagus hafalan, kuat hafalannya, ihtimam, perhatian. Ya, perhatian. Orang itu kalau perhatian, kuat hafalannya. Tetapi masalahnya orang itu lemah, ya, hafalannya karena ada perhatian. Ketika menghafal, hayalannya banyak, ya, menghayal sana kemari. Makanya orang tua itu kenapa lambat menghafal? Karena hendak membaca Quran, yang dipikirkan toko di pasar. Payu kada hari ini. Tadi kolehan dapat berapa? Itu dipikir, sehingga kada konsennya. Kenapa semakin tua orang itu semakin banyak pikiran, sehingga dia tidak fokus apa yang dia hafal. Maka beda dengan anak-anak. Anak-anak dia cepat menghafal apa? Dia fokus. Dia ihtimam, ya. Karena itu yang dipikirkan di benaknya, apa yang disuruh guru menghafal ini, itu dia hadapi. Beda dengan orang tua. Makanya kata para ulama, ya, salah satu sebab memudahkan seorang itu menghafal adalah dia fokus terhadap apa yang dia baca. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan, la a'lamu syai'an anfa'u lil hifdzi min nahmatir rajul wa mudawamatin nazar. Kata beliau, saya tidak mengetahui sesuatu yang lebih bermanfaat dalam menghafal adalah kecuali perhatian seseorang terhadap apa yang dia hafal. Dan banyaknya dia melihat, kata beliau. Banyaknya dia melihat. Ya. Maka ketika orang itu perhatian, maka dia mudah menghafal apa yang dia baca. Mudah dia menghafal apa yang dia dengar. Kemudian Bapak Ibu, di antara juga sebab, ya, agar seseorang itu, ya, mudah dia menghafal, ya, bahwasanya dia beramal dengan apa yang dia hafal tadi. Diamalkan. Bagaimana cara mengamalkannya? Misal anak menghafal Quran, suruh dia amalkan apa yang dia baca itu, diamalkan di waktu sholat, dibaca di waktu sholat, dibaca di waktu sholat nafilah, sholat sunnah. Maka dengan cara mengamalkan itu membantu menjaga hafalan. Dan seperti itulah para ulama salaf. Berkata Imam Sya'bi rahimahullahu ta'ala, kunna nasta'inu ala hifdzil hadisi bil amali bihi. Kata Imam Sya'bi, dulu kami, ya, menjaga hafalan kami, cara kami menjaga hafalan kami dengan beramal dengan apa yang kami hafalkan. Maka kalau anak-anak kita ingin kuat hafalannya, maka suruh dia beramal. Dia hafal surah An-Naba, suruh dia baca surah An-Naba itu di dalam salatnya. Ketika dia salat sunnah, nak baca ini, nak surah An-Naba ini. Iya, maka itu menjadikan hafalannya sangat kuat. Iya. Ketika dia hafal hadis tadi,
hafal hadis sebelum makan baca bismillah. Kita suruh dia beramal. Nah, apa tadi hadis yang dihafal tadi? Ketika makan, oh baca bismillah. Ketika selesai makan, nah apa doanya tadi? Setelah selesai makan, disuruh dia amalkan. Itu akan menguatkan hafalannya. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama-ulama salaf terdahulu. Maka orang tua harus perhatian. Ya, ketika anaknya di kelas misalnya sudah hafal apa ini? Anak saya sudah hafal hadis ini. Bagaimana kita cara menjaganya? Nah, di rumah disuruh praktekkan. Hafal hadis tentang bersedekah, disuruh dia bersedekah. Nah, apa hadis tentang bersedekah? Ayo bersedekah. Ya. Maka dengan itu menjaga hafalan sang anak. Kemudian Bapak Ibu, di antara juga yang membantu kita untuk menguatkan hafalan anak tersebut adalah memilih waktu yang pas untuk menghafal. Pilihkan waktu yang tepat untuk menghafal. Waktu yang paling tepat untuk menghafal itu adalah waktu sepi, yaitu di waktu subuh, di waktu mendekati menjelang subuh atau di waktu subuh, itu waktu yang paling tepat untuk menghafal. Karena di saat itu keheningan, kesepian, maka otak itu jernih. Bukan menghafal memilih di waktu yang siang hari. Waktu lagi lapar-lapar, banyak urusan, ya, maka itu waktu yang tidak pas. Makanya kata para ulama, waktu yang paling pas itu menghafal ada di waktu malam, yaitu mendekati subuh. Karena itu waktu yang sangat cepat seseorang itu menghafal. Maka pilihlah waktu yang pas untuk menghafal. Ya, karena salah satu kesalahan orang itu lambat menghafalnya, dia tidak pas waktunya untuk menghafal. Anaknya lagi kelaparan disuruh menghafal. Kadang sih hafal-hafalan 2 jam sih hafal-hafalan. Pas dibelikan ya Kentucky, KFC, setengah jam langsung hafalnya. Ya. Kenapa? Karena waktunya tidak pas. Maka carikan waktu yang tepat untuk dia menghafal. Kemudian di antara sebab juga membantu hafalan itu adalah dari sejak kecil dibiasakan anak itu menghafal. Dibiasakan anak itu menghafal. Makanya ada pepatah ya, menghafal di waktu kecil seperti mengukir di batu. Menghafal di waktu besar seperti mengukir di atas apa? Di atas apa? Taib. Tetapi pepatah ini tidak benar. Menghafal di waktu besar seperti mengukir di atas air ini tidak benar. Yang pertama betul. Menghafal di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Adapun di waktu besar sebetulnya tidak ada bedanya. Menghafal di waktu besar dan di waktu kecil tidak ada bedanya. Bedanya cuma kalau di waktu besar itu bekaratan sudah. Kenapa? Karena kadang pernah diasah. Kadang pernah diasah. Sebetulnya kekuatan hafalan anak kecil dengan orang besar itu sama. Tetapi besar ini kenapa lambat? Karena kadang pernah diasah. Kayak pian bisi badan bagus, fitness pian, ya. Kadang fitness lagi pian, kadang fitness lagi jadinya gembrot bandutnya, buncit parutnya, ya. Ya. Kemudian tidak ada tenaganya. Kenapa? Karena gemuk orangnya sudah. Kenapa jadi gemuk demikian? Apakah karena dia tua? Tidak. Karena tidak pernah dia berlatih. Tidak pernah dia latih. Sama orang tua itu kenapa dia susah? Karena tidak pernah dia latih. Tapi kalau dia latih, dia sama seperti anak kecil cepatnya. Makanya Ustadz, ulun usia 60 ini kau aja lagi lah menghafal. Kawa. Uji siapa ada kawa? Tinggal dilatih saja. Kalau Anda latih, hafalan Anda maka sama seperti anak yang ada di pondok. Tetapi permasalahannya kita ini pesimis duluan. Kayak ulun ini sudah kada kau lagi menghafal. Kadang itu mencari pembenaran diri biar kada mau menghafal. Iya. Sebetulnya orang tua itu sama, tidak ada bedanya dengan anak kecil. Bedanya adalah cuma orang tua itu dia tidak membiasakan. Kalau dia biasakan maka hafalannya kembali seperti hafalan anak kecil. Maka dibiasakan anak itu menghafal dari sejak kecil. Itu menguatkan hafalan anak tersebut terus sampai dia dewasa. Mungkin Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang mungkin bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini ya, tentang ya menjadikan hafalan anak kita seperti hafalannya para ulama ya. Cuma 2 saja metodenya, dikurangi hafalannya, disesuaikan dengan kemampuannya dan sering-sering diulang dan ya melakukan sebab-sebab yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, dan insya Allah
anak Anda hasilnya tidak jauh beda dari apa yang dihasilkan oleh ulama-ulama terdahulu. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ulun kembalikan kepada pembawa acara. Ya, baik, Thayyib, jazakallah khairan pada Fadilatul Ustadz yang telah menyampaikan begitu banyak faedah kepada kita semua dan semoga kita bisa senantiasa mengamalkannya bersama. Thayyib, kepada Abi dan Umi kami persilahkan untuk bertanya. Kami batasi cuman 2 pertanyaan. Nanti 1 pertanyaan dari Ustadz. Nah nanti insya Allah Ustadz kita mohon Ustadz nanti menilai pertanyaan yang terbaik akan dapat hadiah. Silakan 2 pertanyaan dari Abi atau Umi dan 1 pertanyaan dari Ustadz. Ada untuk Ummahat sudah ada. Ya. Silakan atau dimulai dari pertanyaan Ustadz dulu. Ayo bertanya. Inggih, ya. Taib. Siapa yang angkat tangan duluan gededah? Taib. Tadi saya menjelaskan ya, ada sebab-sebab menghafal ya. Mungkin bisa menyebutkan 3 saja sebab ya membantu menguatkan hafalan. Taib, beliau angkat tangan. Ya. Silakan berdiri mungkin ya. Pakai mic mungkin. Taib. Bismillah. Sebab-sebab agar hafalan kuat, yang pertama banyak-banyak berdoa kepada Allah. Karena doa menjadi sebab semua kebaikan. Dan kita diharapkan mengajari anak-anak kita berdoa kepada Allah agar hafalannya kuat. Yang kedua, meninggalkan maksiat. Karena maksiat sebab seseorang menjadi lambat dalam menghafal. Yang ketiga, fokus dalam menghafal atau perhatian dalam menghafal. Yang keempat, 3 aja. 3 aja, Masya Itu Allah. pertanyaan yang pertama, masih bersambung pertanyaan, sebutkan dalil-dalilnya. Belum selesai ternyata. Cukup. Ya. Nah. Menyubak. Ya. Ya boleh antum sebutkan nama antum dan dari wali murid siapa, dari orang tua siapa gitu. orang tua dari Abdullah dan Maryam, Iya, nama antum? Wadi. Iya, Fuadi ya. Taib. Iya. Akhi Fuadi. Iya, alhamdulillah. Insyaallah nanti bisa diambil hadiahnya sama panitia. Untuk ummahat lagi, apa cuma 1 aja hadiahnya? Hadiahnya disediakan 3 aja Ustaz. Ayo mungkin untuk ummahat. Boleh. Kita tahu ummahat ngangkat tangan tadi. Iya, boleh. Ya, Taib. Taibnya untuk akhwat ya di belakang. Ya tadi disebutkan 3 ya sebab-sebab menghafal. Kemudian saya jelaskan ada 2 metode bagaimana cara ulama terdahulu ya mereka diberikan kekuatan hafalan, kecepatan menghafal, kemudian banyaknya bisa mereka banyak menghafal yang begitu jumlah menghafal yang begitu banyak. Ada 2 metodenya. Bisa disebutkan ibu-ibu apa 2 metode tersebut? Saya tidak tahu yang angkat tangan, yang merasa berdahulu angkat tangan langsung jawab. Ada 3 yang mengangkat tangan. Iya, bersamaan. Yang mana yang terdahulu? Yang terdahulu ulun. Ya, maka sesuai dengan perasaan pian yang mana yang paling cocok menjawab. Bagi 3 kan hadiahnya, Mbak. Bismillah. Yang pertama, jangan biarkan dengan menghafal sesuatu yang salah, seperti salah makhraj atau sifat dalam Al-Qur'annya. Yang kedua, mengeraskan suara saat menghafal. Salah. Hah? Bukan ini jawabannya. 2 metode ulama salaf dalam menghafal. Taib. Yang tadi, yang lain. Bismillah. 1, menghafal sedikit demi sedikit. Ayo. Sesuai dengan kemampuan anak. Iya. Yang kedua, sering-sering diulang hafalannya. Iya. Bisa disebutkan contohnya ulama-ulamanya? Ya cukup sudah ya. Ya insyaallah dikasih. Taib. Dari Qutni ya Ustaz ya? Iya. Taib. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan kalau yang mau bertanya. Ya, berarti kita balik ya, sudah 2 pertanyaan dari Ustaz. 1 pertanyaan dari Abi atau Umi, ini dapat hadiah juga, yang pertanyaan yang terbaik. Ana bertanya ya Ustadz.
Ya, silakan. Tadi kan Ustadz bilang tidak ada anak yang lemah hafalannya. Ya. Yang ada itu anak hanya kurang semangat dalam menghafal. Ya. Nah, untuk menumbuhkan semangat dalam menghafal si anak ini bagaimana kita Ustadz sebaiknya? Iya. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Bagaimana cara menumbuhkan semangat anak itu menghafal? Tentu kasih tahu kepada anak tersebut apa yang dia hafal itu. Misalnya Al-Quranul Karim. Jelaskan kepada anak tersebut fadilah keutamaan Al-Quran. Keutamaan menghafal Al-Quranul Karim. Maka anak itu kalau dijelaskan keutamaannya, fadilahnya, maka dia semangat menghafal. Ulun kasih contoh. Pian menyuruh anak, ini siapa yang bisa hafal ini, abah kasih es krim. Abah tukarkan sepeda. Berabut ke ada anak Pian? Berabut dia. Ya kenapa? Karena dia tahu bahwasanya kalau hafal ini dapat ini. Ya dikasih abah sepeda, kasih. Nah hal itu sebetulnya kita ubah kepada anak di dalam jiwanya. Bahwasanya nak Ikam kalau menghafal ini nak, ya abah nanti dipakaikan mahkota di hari kiamat. Ya apa macam. Nah kalau Ikam menghafal ini nak, keutamanya ini. Seperti malaikat ma'as-safat bersama malaikat Al-Kiramil Bararah. Maka jelaskan kepada anak keutamaan menghafal Quran. Maka tumbuh pada dirinya ya rasa semangat dalam menghafal Al-Quran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak itu juga ketika dia menghafal Bapak Ibu, kasih sedikit hadiah. Kasih sedikit hadiah. Ustaz, karena anak ulun kada ikhlas, jangan takutan ben kada ikhlas, insya Allah ikhlas. Ya. Kenapa? Karena anak kecil itu ya dia suka pertama dia melihat sesuatu yang nampak di depannya. Anak itu dibiasakan dengan demikian dikasih apa? Dikasih sesuatu yang menyenangkan berupa hadiah. Atau kalau kita kada sanggup memberi hadiah, maka setidak-tidaknya kita melontarkan pujian kepada anak tersebut. Ya, dipuji anak kita menghafal. Jangan abahnya cuek. Anak-anak bah ulun tadi hafal surah An-Nas. Bah An-Nas juga hafal lupa dah aja abahnya. Iya. Dipuji anak tuh Masya Allah. Iya, apa macam. Ya, karena kadang-kadang kita melihat sedikitnya bebadah. Dipuji apa yang dia lakukan sedikit, kita puji dia. Sehingga dia semangat, terus dia semangat. Nah ini kadang-kadang yang menjadikan anak itu tidak semangat, tidak dibangkitkan semangat dia untuk menghafal. Ketika dia sudah berusaha, kita cuek. Ya kita hargai apa yang dia usahakan di kelas tadi menghafal apa. Nah tadi ke menghafal apa di kelas, lu menghafal ini bahaya. Dia gurunya sarah 5, pintar Ika Masya Allah. Ya, dipuji walaupun dia banyak salah, tidak ada masalah. Nah itu menumbuhkan semangat anak. Dan insya Allah kalau kita lakukan hal-hal semacam ini, kita tumbuhkan ya semangat ukhrawinya. Ketika dia menghafal Quran, kita jelaskan keutamaan menghafal Quran. Kemudian ya kita kasih dia juga hadiah. Kalau bisa menghadiah dalam bentuk fisik itu bagus. Kalau tidak ada, setidak-tidaknya omongan kita memberikan semangat kepada anak-anak kita. Dan insya Allah itu anak itu tumbuh semangat. Dan juga kawankan anak kita itu, lawan kawannya yang ketujuh menghafal. Ya, jadi pilihkan kawannya yang ketujuh menghafal. Jangan kawannya ketujuh bermain. Karena ada sebagian anak itu Masya Allah, sudah dari halus sudah kelihatan jadi pemimpin. Datang-datang terlambat, ya. Sini, siapa hendak main non aku? Padahal yang datang terlambat. Yang lain umpat lawan-nya, ya umpat bermain lawan-nya. Karena ada sebagian anak itu luar biasa, ya. Anak itu bisa mengatur anak-anak yang lain. Ya, makanya kata para pakar, ya, saingan terbesar guru di sekolahan itu adalah anak nakal. Anak nakal itu saingan guru. Kenapa? Karena anak nakal itu memiliki kecerdasan. Ya. Kenapa? Murid-murid itu mengikuti anak nakal karena dia menarik. Karena dia menarik. Dia mikir ini lebih menarik daripada guru. Makanya saingan terbesar guru itu adalah anak nakal di kelas. Siapa yang lebih berhasil? Anak nakal apa guru di kelas itu menguasai? Iya. Maka kita perhatikan anak kita itu berteman. Sama siapa dia berteman? Ya sama carikan teman yang baik sehingga itu membantu juga semangat dia menghafal. Wallahu taala alam. Ya, silakan mungkin Mas ada yang bertanya. Oh ya, Akhir Robi, silakan. Mikrofonnya. Ada dua bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam khairan barakallahu fikum atas kesempatannya. Izin bertanya Ustaz,
bagaimana cara memotivasi anak-anak kita agar percaya diri dalam mempresentasikan hafalannya, misalnya di depan umum misalnya nih. Kita sudah ajarkan hafalan lancar bagus gitu. Tapi saat disuruh gurunya ke depan malu katanya. Nah, apakah malu ini apakah kita lestarikan atau harus kita hilangkan gitu loh. Nah, bagaimana mungkin Ustadz juga bisa sedikit berikan tips pada kami orang tua untuk membantu anak bisa percaya diri atau di depan umum. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Emang ada sebagian anak itu ada yang pemalu ya, yang luar biasa pemalunya, kadang-kadang melihat orang pun malu dia. Jangankan itu, melihat abah jadinya supan, abahnya soalnya supan, ya. Sampai tahap demikian, sampai tahap anak itu tidak mau melihat orang, tidak mau berinteraksi orang. Biasanya kesalahan ini terjadi karena mungkin pola didik yang kurang tepat. Yaitu anak itu tidak dibiarkan dia bergaul, bermuamalah sesama temannya. Di rumah aja kada pernah dia bermuamalah. Ya tentu ada sebagian orang tua itu sangat luar biasa perhatian terhadap anaknya, ya. Sehingga di rumah saja tidak diberikan keluar. Maka nggak apa-apa anak itu berteman sebayanya dia, dan kita pantau temannya siapa, ya. Karena salah satu sebab anak itu malu pertama adalah dia kurangnya interaksi, salah satu sebabnya. Maka caranya adalah disuruh dia sering berinteraksi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebab anak itu malu, kadang-kadang dia itu memiliki rasa takut yang berlebihan. Akibat takut berlebihan itu tumbuh pada dirinya rasa malu yang luar biasa. Salah satu sebabnya apa? Kadang-kadang pendidikan yang keliru juga di rumah. Sering ditakutani anaknya, hendak bekama ayu ada hantu di ibunya. Iya, karena ibunya kalau mengantarkan bekami malam-malam. Iya. Maka ayu dia itu ditakutani dengan macam-macam, hayu itu ada apa nih tuh, apa macam. Nah, ini kadang-kadang tumbuh rasa takut pada diri anak. Iya. Nah, menghilangkan rasa takut, rasa malu kepada anak ini dengan cara apa? Tidak ada cara yang lain kecuali kita mengatakan kepada anak itu, ingatkan kepada dia bahwasanya nak tidak boleh takut kecuali hanya pada Allah. Tanamkan kepada anak tersebut, nak tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Dan itu kita latih. Kemudian yang kedua, tanamkan kepada anak tersebut, nak tidak boleh malu. Abi ulun supan tidak boleh malu, dilatih. Maka dia dengan kita latih terus menerus, ya sedikit demi sedikit dia akan hilang. Betul pertama kali dia malu, ya pertama kali malu, maka kita jangan memaksa dia, tapi kita latih. Contoh misalnya, anak kita malu untuk menyetor hafalan atau tampil di muka. Nah, kalau ikan malu tampil di muka di hadapan abah tampil. Ya. Oh, ini pasti kan malu di hadapan orang tuanya. Ketika dia sudah mulai tampil di hadapan orang tuanya, nak, nanti tampil di hadapan adik-adik ikam, dilihat adik-adik ikam. Dilatih sedikit demi sedikit. Setelah itu dia akan tampil di hadapan orang. Maka juga butuh kita latih anak itu agar dia percaya diri. Ya. Nah, ini penting. Dan dulu saya juga pernah, ya, anak saya juga demikian dulu. Tidak mau membaca Quran itu di hadapan orang. Ya, diam dia. Tidak mau nyetor. Ada gurunya di muka, diam, tidak mau bicara, tidak mau keluar hurufnya. Iya. Dan ya kita latih ya di rumah, ya suruh menyetor kita, ya. Dan itu lama, sampai 2 bulan baru dia beraninya nyetor. Tapi tidak mengapa, itu butuh namanya proses, ya proses anak ya. Karena kadang-kadang yaitu lingkungan atau kepribadian tertentu, maka itu harus kita latih anak tersebut dan kita tanamkan kepada dia percaya diri, ya. Dan tanamkan kepada dia bahwasanya salah itu tidak mengapa. Karena anak-anak itu kadang-kadang malu itu dia takut salah, takut keliru. Tanamkan kepada anak malu dan salah itu bukan sesuatu yang aib. Ya, bukan sesuatu yang tercela. Bahkan orang yang tampil, orang yang berani salah itu orang hebat. Ya, timbulkan motivasi semacam itu sehingga di dalam hatinya hilang rasa ketakutan tersebut. Wallahu taala alam. Ya, mungkin satu lagi Ustadz ya. Silakan Akhi Fuadi. Minta tolong mikrofonnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan kami ini minta tips dari Ustadz untuk membuat anak fokus. Karena kadang anak ini mudah terpecah fokusnya.
baik sedang dalam murojaah ataupun dalam belajar biasa itu. Mungkin ada tips dari Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bagaimana membuat anak kita ini fokus ya dalam belajar dan semisalnya. Tentu membuat anak fokus itu adalah pertama bikin suasananya nyaman bagi anak tersebut. Ya, dibikin suasana yang nyaman bagi anak. Ya, tentu suasana yang nyaman bagi anak adalah suasana yang tidak ribut. Ya, suasana yang hening ya. Maka itu memudahkan anak itu fokus terhadap apa yang dia baca, terhadap apa yang dia dengar. Maka membuat kenyamanan suasana ya dalam belajar itu membuat anak itu fokus ya. Biasanya anak itu tidak fokus karena dia tidak nyaman, ribut sana kemari ya, maka dia tidak fokus. Kemudian yang kedua ya, cari waktu dia lagi tidak mood ya. Dia cari waktu dia lagi bahagia. Ketika anak itu lagi bahagia, dia akan mudah fokus. Tapi ketika dia tidak lagi mood, dia tidak malas belajar, atau anak tuh mau hendak guring, hendak istirahat, maka jangan kita paksa dia belajar. Ya, ketika dia lagi suasananya tidak enak batinnya, suasananya tidak nyaman, maka jangan paksa anak itu belajar. Tunggu dulu sebentar sampai hilang suasananya, baru kita ajari dia. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ketika ada anak menangis karena sesuatu, misalnya tertimban sesuatu atau dijahili kawannya, ya, dia tertimpa sesuatu kemudian dia menangis, maka jangan cepat-cepat dibisai, biarkan dia menangis dulu. Biarkan dia mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Setelah dia mengungkapkan ya, beberapa saat di dalam hatinya dia menangis teriak-teriaknya, baru antum isai. Ya. Kenapa? Dia hatinya plong. Ya, dia sudah belum anak tuh hanya bersuara, berdiam ya. Karena tangisan yang sangat berbahaya bagi seorang anak dan yang sangat menyakitkan bagi orang tua adalah tangisan anak yang tidak bersuara, lama tidak bersuara, baru keluar suaranya. Itu sesuatu yang yang sangat menyakitkan bagi orang tua. Ya, itu tangisan yang luar biasa. Anak itu dia nangis tapi tidak bersuara, lama suaranya baru keluar. Itu tangisan yang luar biasa, tangisan yang sangat dahsyat. Maka biarkan dia menangis seteriak-teriaknya. Setelah itu baru kita bisa. Sama seperti anak ketika dia lagi mood, tidak enak, dia pengen bermain sebentar. Anak pengen main, biarkan dia bermain sebentar. Nah, ayo bermain 5 menit, 10 menit belajar lagi. Maka itu menjadikan anak itu bisa fokus, ya, bisa fokus. Maka cari waktu yang kondisi yang tepat, ya, lingkungan yang tepat, tidak ribut. Kemudian yang kedua, ya, cari waktu yang terbaik, ya. Kapan anak itu lagi hatinya lagi bagus, ya. Dia lagi senang-senangnya belajar, maka waktu itulah kita suruh dia untuk belajar, membaca, menghafal. Wallahu taala alam. Taib, ya itu tadi pertanyaan yang terakhir Ustadz, dan kami mintakan untuk Ustadz menilai dari 3 pertanyaan tadi untuk dikasih hadiah. Ketiga-tiganya bolehlah dikasih. Tergantung panitia. Taib. Iya. Mungkin ya, karena ummahat di situ banyak tantangannya, banyak anak-anak, jadi mungkin di ummahat aja dikasihkan. Masya Allah. Karena bapak-bapak tantangannya ringan di sini. Tayyib, ya, dengan berakhirnya pertanyaan yang terakhir tadi, maka kita sudahi acara kita pada pagi hari ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Haikal Basyarahil Ali Basyarahil MA atas faedah-faedah yang telah beliau sampaikan. Semoga kita bersama bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup acara pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.